dari kelompok 4 dengan mata kuliah Responsi Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian akan membahas tentang dampak COVID dalam perekonomian. Terlebih dahulu, saya Dinda Febiola dengan NPM 19 14 13 10 23 akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona atau Seroacute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini dengan infeksi disebut dengan COVID-19. Virus corona ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan ringan, infeksi paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Seroacute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menyerang manusia. Walaupun banyak menyerang lansia, virus ini juga dapat menyerang bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 hingga menyebar ke penjuru dunia bahkan ke Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Menurut data yang diperoleh dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus yang terkonfirmasi hingga tanggal 14 Mei 2019 di Republik Indonesia yakni lebih dari 16.000 orang positif corona dan dengan jumlah kematian 1.043 orang. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 dapat menyerupai gejala flu seperti demam, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Kemudian gejala itu dapat sembuh dan menghilang atau dapat malah memburuk. Penderita dengan gejala yang berat dapat menyebabkan demam yang tinggi, batuk berdahak hingga berdarah, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Gejala-gejala tersebut muncul karena tubuh bereaksi melawan virus corona. Perkenalkan, nama saya Firlyata Tingurasana, NPM 19 14 13 10 01 akan menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap aspek ekonomi. COVID-19 selain menyerang kesehatan juga sangat berdampak terhadap keamanan ekonomi. Dampak ekonomi pandemi yang telah disebutkan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan resesi global pada tahun 2020 yang lebih buruk daripada krisis keuangan pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh para pihak investor akan menarik aliran modal, terutama investasi terhadap negara berkembang. Indonesia harus mewaspadai ancaman terjadinya resesi global, gangguan rantai suplai global, melemahnya layanan ekspor dan impor, serta menurunnya aktivitas bisnis di berbagai negara akibat COVID-19. Pemerintah Indonesia harus lebih mewaspadai dampak krisis ekonomi global akibat COVID-19, terutama pada defisit anggaran APBN dan peningkatan jumlah rakyat miskin serta pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Putri Nismara dengan NPM 19 14 13 44 akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dunia. Yang pertama, proses produksi menjadi terhambat karena terpengaruh oleh rantai pasok global dan juga kesulitan mendapatkan bahan baku. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian dan harus melaksanakan PHK. Nah, PHK ini dibarengi juga dengan peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang menimbulkan banyaknya kasus kriminal. Yang kedua, penurunan nilai komoditas dan terjadinya pengetatan likuiditas di pasar finansial. Yang ketiga, terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang jika terjadi dalam jangka panjang akan menimbulkan inflasi, juga penyusutan order dari para eksportir. Saya Talenta Priskandini, NPM 19 14 13 10 78 akan melanjutkan pembahasan terkait kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Pada bulan Maret yang lalu, pemerintah
mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi di masa pandemi COVID-19. Namun, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memulihkan ekonomi nasional, yakni dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. PP 23 tahun 2020 ini ditekan Jokowi pada tanggal 9 Mei 2020 dan diundangkan pada 11 Mei 2020 yang bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan usaha rakyat agar tetap bertahan di masa sulit dan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ada beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah lewat PN ini. Yang pertama yaitu lewat penyertaan modal negara atau PMN pada BUMN yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan atau melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah. Yang kedua yaitu melalui penempatan dana pemerintah untuk memberikan dukungan likuiditas perbankan yang berkategori sehat dan tergolong 15 bank beraset terbesar untuk melakukan restrukturisasi kredit atau tambahan kredit modal kerja. Tiga yaitu melalui investasi dana atau penjaminan pemerintahan melalui badan usaha yang ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Adapun sumber pendanaan PLN diambil dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN serta sumber lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, PN diawasi oleh Menteri Keuangan bersama dengan BPK dan BPKP untuk memastikan program ini dimanfaatkan sesuai tujuan pemulihan ekonomi nasional. Berikut ini merupakan poin penting dalam PP nomor 23 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Hadi Romanza, NPM 1914131077. Saya akan memberi kesimpulan dari video yang kami buat, yaitu yang pertama virus corona. Virus corona itu disebut juga SARS-CoV-2. Adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan ancaman bagi perekonomian Indonesia, yaitu angka pengangguran naik, jumlah orang miskin meningkat, defisit APBN 2020 juga meningkat, target perpajakan yang tak tercapai, dan rasio hutang kita meningkat. Virus corona juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Beberapa dampaknya adalah proses produksi menjadi terhambat karena tergantung pada sektor pasok global. Yang kedua, harga komoditas turun tajam, dan juga nilai tukar rupiah turun sehingga menyebabkan inflasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah melakukan tindakan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 yang bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan usaha rakyat di tengah pandemi ini. Ya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai kesimpulannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.